Halo, selamat pagi anak didik kami dan salam sehat. Kembali lagi bersama Ibu, tentunya di pertemuan Desain Media Interaktif. Oke anak didik kami, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah bagusnya kita ambil posisi berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk pertemuan kita hari ini masih tetap di KD 33, yaitu tentang menerapkan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Tentunya di mana judulnya prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif. Di minggu-minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa-apa saja yang akan dibahas di dalam prinsip-prinsip desain user interface, yaitu yang pertama evaluasi apa, kemudian tujuan dan manfaat, yang ketiga prinsip desain user interface, itu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas interaksi user pengguna dan sekarang kita akan membahas interaksi user pengguna dan juga prosedur perancangan interface. Baiklah anak didik kami, sekarang mari kita lihat tentang interface user atau pengguna ya. Jadi pada dasarnya ini di dalam interface biasanya ini salah satu media tentunya yang digunakan komputer untuk berkomunikasi ya. Tujuannya untuk apa? Sebagai antarmuka antara lain membuat lebih efisien, menyesuaikan antarmuka dengan tugas, arus balik yang tepat dan juga mobilitas dan kemampuan seseorang, sehingga nantinya akan menghasilkan berbagai pertanyaan tentunya dapat. Itulah kegunaan atau tujuan daripada interface user. Di sini juga bisa kita lihat yang pertama adalah command line interface atau CLI. Ini merupakan salah satu bentuk dialog, tentunya dialog user yang berfungsi sebagai user memberikan instruksi. Kemudian yang kedua adalah menu ini tentunya kumpulan dari pilihan pada menu interface yang tersedia bagi user ditampilkan pada layar dan dapat dipilih menggunakan mouse atau tombol numerik maupun alfabetik. Yang ketiga yaitu natural language, bahasa natural. Nah, ini dipakai secara umumnya bahwa komputer itu tidak dapat mengerti instruksi yang kita tulis dalam bahasa sehari-hari. Jadi yang dimengerti itu adalah dengan bahasa natural, web input atau input yang tertulis dan speech input atau suara. Jadi nanti kalau di bahasa natural ini yang digunakan adalah bahasa komputer. Contohnya seperti sebelum kita sudah membahas itu salah satu. Kemudian yang keempat
kelasnya ini mudah dipelajari tetapi sangat terbatas. Ya, mudah dipelajari tetapi sangat terbatas. Ya, jadi mekanismenya yang digunakan pada beberapa. Terus yang kelima adalah form fields and spreadsheet, di mana form fields itu menyerupai selembar kertas, sedangkan spreadsheet yaitu variasi dari sebuah form field yang berisi nilai dan formula. Kemudian yang berikutnya WIM interface, yaitu Windows Environment dan printer. Ini sistem komputer interaktif yang digunakan di mana sekarang Windows. Kemudian icon gambar kecil mengenai fungsi masing-masing sesuai dengan gambar. Kemudian menu ini adalah merupakan pilihan, dan yang lain penunjuk. Kemudian sekarang kita membahas yang berikutnya, yaitu prosedur interface dari tamu ke tamu, pesan termasuk dan suatu tata lunak yang harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar user friendly. Jadi setiap tahun itu semakin berkembang. Jadi zaman atau teknologi setiap tahun itu pasti. Di samping itu, desain antar mukanya itu sangat berperan besar. Sebab berbeda suatu alat, maka tampilan antar muka juga akan berbeda. Makin berkembang alatnya itu, makin berkembang alat yang kita gunakan, tentunya tampilan daripada antar muka itu atau interface-nya itu akan makin berbeda. Jadi makanya setiap tahun perkembangan teknologi itu sangat berubah drastis. Itu dia. Di sini bisa kita lihat tentang perancangan tombol. Ya. Dalam jenis tombol ini bisa kita lihat yang pertama adalah tombol tekan. Jenis tombol tekan ini yaitu spin box, ya. Ini menampilkan nilai perubahan dalam bentuk kotak putih dan bagian pengontrol nilainya dalam bentuk anak panah di atas dan bawah. Kemudian kalau list box itu untuk menampilkan pilihan-pilihan yang sudah tersedia, jadi tinggal memilih kita. Kemudian kalau dia berupa combox, ini hampir sama dengan list box. Jadi bedanya itu pada semua pilihan atau sebagian list box itu tersedia langsung akan terlihat, sedangkan pada combox pilihan tersebut tidak akan terlihat sampai user menekan tombol kontrol yang dimaksud. Jadi kalau di list box dia langsung nampak semua. Jadi kalau di combox berarti dia tunggu kita cari. Kemudian perbedaan lainnya, user hanya dapat memilih pilihan yang tersedia pada list box. Sedangkan pada combox itu berbanding terbalik. User dapat memasukkan atau mengetikkan pilihan yang baru. Kemudian tombol yang kedua adalah tombol radio. Ya. Jadi di sini di dalam tombol radio ini setiap tombol itu tentunya bersifat otonom. Kemudian bentuk dalam penyajian sejumlah pilihan dan beberapa tombol akan dioperasikan dalam satu kelompok. Tentunya yang dikendalikan untuk dan tombol tersebut bagian pengendali dalam bentuk kecil dan yang ketiga adalah tombol penggeser. Ini dikategorikan menjadi
bergeser horizontal dan bergeser dan yang keempat box, di mana posisinya ini rapi sebelah kiri, rapi sebelah tengah, rapi sebelah kanan. Jadi penggunanya ini hanya memberikan komentar atau memberikan nama pada box-box tersebut. Kemudian yang kedua, tahap rancang. Sebagai yang pertama kali dalam mengisolasikan proses tahap-tahapnya adalah yang pertama tahap menentukan atau mengisolasi, tahap rancang terbuka, terus tahap mengembangkan antarmuka, dan yang terakhir adalah tahap validasi terhadap antarmuka. Jadi ini mengarah ke evaluasi. Jadi yang pertama kita kumpulkan dulu atau kita analisis dulu informasi tentang si user atau pengguna. Kemudian kita rancang antarmukanya. Setelah itu kita kembangkan dan kita validasi. Atau disinilah tahap evaluasi. Baiklah anak didik kami, sampai di sini pertemuan kita di KD 3.3, yaitu menerapkan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Di sini juga Ibu buat sebagai tugas kalian di rumah. Ini ada beberapa soal. Ada 5 soal ini nanti kamu kerjakan di rumah. Terus kirim ke kolom tugas foto daripada jawaban. Ingat anak didik kami, waktunya di setiap pengiriman tugas itu dibuat mulai jam dari sampai jam 23 ya. Jadi tolong diperhatikan jangan sampai terlambat. Baiklah anak didik kami, sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu.